Kan si Paula datang ke Komisi Yudisial untuk melaporkan hakim karena dirinya merasa difitnah karena adanya perselingkuhan itu, Bang. Mungkin dari Abang seperti apa, Bang? Saya pikir itu hak orang untuk mengadu kemana saja, silakan. Tidak ada yang melarang mau mengadu ke mana, sepanjang itu lembaganya masih berada di wilayah Republik Indonesia, silakan. Tapi persoalannya, jika yang dipersoalkan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan tempatnya Komisi Yudisial untuk memeriksa dan mengadili persoalan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak. Jadi, tidak pada tempatnya dan tidak tepat mempersoalkan penilaian daripada majelis hakim atas bukti-bukti yang kami ajukan. Saya beritahu bukti yang kami ajukan itu terdiri dari buktinya itu ada 86 bukti tertulis, ada 9 saksi, ya, dan ada 3 ahli seperti itu. Jadi dengan bukti yang cukup banyak, dengan fakta-fakta persidangan yang cukup telak, hakim mempunyai penilaian berdasarkan bukti yang ada, maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Bang, tapi kan dari Paula ini merasa kayak difitnah gitu, Bang. Ada, itu kan bantahan-bantahan kan sudah ada. Jadi dari awal gugatan saya daftarkan itu kalimat adanya perselingkuhan itu sudah dari awal, dari tahun 2024 kita sudah sampaikan bahwa penyebab daripada adanya gugatan ini karena ada pihak ketiga yang ada dalam kemelut rumah tangganya Baim Wong, dan itulah yang saya katakan terjadi perselingkuhan atau adanya seorang istri yang nujus karena dia durhaka kepada suami, dan itulah yang terbukti di persidangan sebagaimana ada di dalam putusan. Dalam putusannya itu jelas secara telak pertimbangan majelis hakim bahwa terbukti termohon nujus atau yang istri yang durhaka kepada suami. Ini adalah penilaian hakim. Ini adalah hak hakim untuk menilai fakta-fakta di persidangan. Ini bukan sebuah fitnah, karena semuanya itu adalah saksi-saksi yang menyampaikan kepada majelis hakim. Ada saksi yang mengetahui sebuah peristiwa pada malam hari, ada saksi yang tahu peristiwanya di mana dia melihat ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di satu kamar, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu semuanya ada di dalam pertimbangan putusan. Putusan ini jumlahnya 121 halaman. Jadi putusan ini jumlahnya 121 halaman dengan fakta-fakta, jumlah saksi yang saya ajukan 9 orang, 3 ahli. Jadi saksi fakta 9, 3 ahli. Selanjutnya saya ajukan bukti 86, bukti tertulis. Baik bukti dalam bentuk rekaman video maupun bukti-bukti tertulis lainnya yang sebagian adalah bukti elektronik. Selanjutnya, hal yang paling terpenting supaya kita semua paham dan tidak salah paham, putusan ini dibacakan kemarin tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah. Putusan tersebut, ini yang paling terpenting, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka. Artinya, putusan ini sudah menjadi informasi
umum, ya, bukan putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup. Artinya bisa kita sampaikan sehingga informasi adanya putusan ini telah disampaikan oleh pengadilan, itu menjadi kewajiban dia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi fakta-fakta persidangan dan di dalam putusan itu terungkap, terbukti adanya seorang yang nuyus atau durhaka kepada suaminya. Seperti itu. Ada Bang, yang mau, ya, izin silakan bang. silakan. Sambil Artinya berarti ini izin ya, sambil untuk saya apa membaca ya. namanya? Memang sudah ada yang tadi disebutkan oleh Abang bahwa yang disampaikan oleh Humas itu tuh memang tidak perlu ada izin dulu terhadap Bang Baim gitu ya Bang. Memang sudah Ya seharusnya sudah kan itu disampaikan ke kita putusannya gitu di ya Bang. putusan itu disampaikan terbuka untuk umum. Artinya majelis hakim atau siapapun juga punya hak untuk mendapatkan informasi. Mungkin kalau misalnya yang perlu ditutup itu biasanya identitas para pihak atau identitas saksi. Tapi istilahnya fakta-fakta di persidangan. Karena ini adalah putusan yang terbuka untuk umum. Itu yang paling terpenting dan itu ada pada halaman terakhir. Tapi Bang, biasanya kan putusan itu kan nggak harus serta-merta digelontorin begitu aja alasan-alasannya. Terkadang kan mereka hanya sekedar mengatakan bahwa cocok atau tidak cocok gitu loh. Karena beda. Ya inilah persoalannya yang membedakan di dalam perkara ini. Karena memang di dalam permohonan saya, ya, permohonan yang saya ajukan itu memang seperti itu kalimatnya. Saya di dalam permohonan itu, di dalam ini saya bacakan supaya semuanya terang benderang, supaya tidak saling menyalahkan atau salah paham. Bahwa pemohon dengan termohon dan seterusnya gitu ya. Bahwa adapun alasan terkait dengan adanya permohonan cerai talak dan hak asuh anak ini, pemohon menjelaskan asal mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dan seterusnya, bahwa pada 2000 sifat termohon yang sebenarnya mulai terlihat di mana termohon mempunyai sifat sering egois, mau menang dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah permohonan kami. Bahwa dengan demikian perbuatan termohon yang mempunyai sifat-sifat tersebut, ingin menang dan sebagainya, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hadis. Bagi seorang mukmin laki-laki sesudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya selain istri yang salehah, yaitu taat bila diperintah, melegakan bila dilihat, ridho bila diberi sedikit, dan menjaga kehormatan diri dan suaminya ketika suaminya pergi. HR Ibnu Majah. Dan seterusnya. Ini semua permohonan saya ada di dalam permohonan dan ada di dalam putusan. Jadi pada saat pengadilan agama menyampaikan informasi, itu adalah informasi yang ada di dalam permohonan. Informasi yang ada di dalam fakta-fakta persidangan dan itu terungkap di dalam persidangan. Seperti itu.